Rahasia Persebaya Surabaya di balik latihan tertutup Bernardo Tavares di Thailand. Di saat klub lain fokus mengasah taktik dan skor, ada rahasia gelap dari dapur latihan Thailand yang tidak pernah diperlihatkan ke publik. Latihan ini membunuh fisik pemain. Forget about the scores. Mari kita kuliti apa yang sebenarnya terjadi di pemusatan latihan Thailand. Di balik layar, bukan statistik gol yang dikejar, melainkan sebuah siksaan sains olahraga. Angka biometrik para pemain terus diperas hingga batas maksimal. Setiap pergerakan dipantau sensor GPS. Pemain dituntut melakukan lari tanpa bola dengan catatan jarak tempuh luar biasa. Dan yang paling gila, rasio high intensity sprint dipaksa menembus batas-batas normal. Mengapa harus seketat ini? Jawabannya, transisi cepat. Taktik modern membutuhkan skema bertahan ke menyerang dalam hitungan detik. Dan untuk bertahan hidup dalam skema ini, seorang pemain wajib memiliki rasio VO2 max jauh di atas rata-rata standar pemain Liga 1. Jika VO2 max tidak sampai, transisi gagal dan pertahanan hancur. Di Thailand, tubuh pemain dibongkar total, dibakar efisiensi energinya demi satu hal, kecepatan tanpa ampun. Pertanyaannya kini bukan lagi soal siapa yang paling lihai mengolah bola, tetapi siapakah yang paru-parunya sanggup bertahan hingga menit 90 ketika sains modern mulai menghancurkan batas fisik mereka. Bukan lagi sepak bola membosankan, rahasia angka 40% yang mengubah Persebaya menjadi mesin pembunuh. Forget side pass, buang jauh-jauh operan membosankan. Ada anomali mengerikan yang diam-diam sedang terjadi di lini tengah Persebaya, dan ini akan mengubah segalanya. Mari kita kuliti angka di balik papan skor. Data passing network menunjukkan perubahan drastis dalam filosofi permainan bajul ijo. Jika musim lalu lini tengah mereka terjebak dalam siksaan operan menyamping yang minim resiko, kini semuanya berubah 180 derajat. Operan vertikal Persebaya melonjak tajam hingga 40%. Tidak ada lagi waktu yang dibuang untuk penguasaan bola tanpa arah. Setiap kali gelandang memegang bola, keputusannya cuma satu, tikam pertahanan lawan secepat mungkin. Mengapa anomali ini begitu mematikan? Jawabannya ada pada para penyerang sayap mereka. Skema direct vertical pass ini memberikan suplai bola langsung ke ruang kosong sebelum lini belakang lawan sempat membentuk barikade. Para winger tidak perlu lagi menjemput bola ke belakang. Mereka dimanjakan dengan umpan-umpan manja yang memanjangkan langkah kaki mereka, memaksa bek lawan melakukan manuver bunuh diri dalam situasi 1 lawan 1. Ketika operan aman kini dianggap sebagai sebuah dosa, Persebaya telah memilih jalan yang jauh lebih berbahaya. Bertaruh pada kecepatan, membunuh lewat efisiensi. Kontroversi slot asing terakhir Persebaya, ego sang pelatih versus kalkulator manajemen. Satu slot tersisa, tapi ada api yang membara di balik pintu tertutup. Sebuah perang dingin mematikan sedang terjadi antara ambisi taktis dan dinginnya kalkulator bisnis. Mari kita bongkar drama paling memanas di bursa transfer kali ini. Slot pemain asing terakhir yang seharusnya menjadi senjata pamungkas, kini justru menjadi medan pertempuran internal. Di satu sisi, sang pelatih secara agresif menuntut nama berkarakter khusus, sosok pembeda berharga mahal yang sesuai dengan filosofi idealisnya. Bagi sang juru taktik, tidak ada kompromi. Membeli pemain setengah matang sama saja dengan menyerahkan gelar juara sebelum kompetisi dimulai. Namun di sisi lain, ruang rapat manajemen bergetar oleh kepanikan. Pihak manajemen secara tertutup menahan rem darurat. Isu yang berhembus kuat menyebutkan bahwa argumen menunggu bursa transfer paruh musim hanyalah tameng manis. Apakah menunda rekrutmen ini benar-benar sebuah keputusan taktis yang matang atau sekadar alibi elegan untuk menutupi kas klub yang mulai menipis dan ketakutan akan risiko finansial? Ketika ego seorang pelatih berbenturan keras dengan angka-angka di atas kertas bisnis, tinggal menunggu waktu sampai ketegangan ini memakan korbannya di atas lapangan. Apa jadinya Persebaya tanpa Francisco Rivera? Masih bisakah lini tengah menciptakan kreasi serangan? Satu nama, satu peran, tapi menjadi napas bagi seluruh tim. Bagaimana jika kita matikan napas itu dan melihat Persebaya hancur dari dalam? Mari kita bongkar kerentanan paling mengerikan dari raksasa Surabaya ini. Statistik tidak pernah berbohong. Setiap kali Francisco Rivera ditarik keluar atau diikat lewat strategi man marking yang brutal, ada bencana taktis yang terjadi di atas lapangan.
Bukan cuma produktivitas yang merosot, tapi seluruh alur serangan Bajul Ijo mendadak kehilangan arah. Bola-bola yang biasanya mengalir deras menuju lini depan, mendadak berhenti total di lini tengah. Kondisi ini memicu satu pertanyaan paling kritis. Apakah Persebaya benar-benar memiliki plan B yang sepadan? Ataukah selama ini mereka hanya bersandar pada keajaiban individu seorang kreator? Ketika lawan berhasil mematikan pergerakan Rivera, sistem permainan Persebaya tampak seperti mesin tanpa roda gigi utama. Tidak ada opsi alternatif, tidak ada sosok pembeda lain. Yang ada hanyalah skema yang macet dan membuat seluruh tim kebingungan. Membangun tim di sekitar satu nama memang indah saat menang. Tapi itu adalah vonis mati yang berbahaya ketika lawan tahu persis kabel mana yang harus dipotong untuk mematikan seluruh sistem. Taktik bikin lawan takut, tapi bisa bikin Persebaya Surabaya hancur sendiri. Garis tipis antara ketangguhan dan kehancuran. Gaya main penuh agresi ini memang mematikan. Tapi berapa lama Persebaya bisa selamat sebelum bom waktu ini meledak? Mari kita kuliti sisi gelap dari filosofi Bernardo Tavares. Untuk mematikan alur serangan lawan, Bajul Ijo kini bertransformasi menjadi tim dengan intensitas luar biasa tinggi. Pelanggaran demi pelanggaran sengaja diciptakan demi merusak ritme musuh. Secara statistik, cara ini memang efektif menghentikan ancaman lawan sejak dini. Namun di balik keperkasaan itu, ada perjudian tingkat tinggi yang memainkan nyawa tim di atas lapangan. Temperamen tinggi dan skema defensif yang terlalu brutal ini menyisakan satu ancaman besar, badai kartu. Satu tackle yang terlambat sesendok saja bukan cuma membuahkan penalti fatal, tapi juga mengusir pilar utama dari lapangan. Di laga-laga krusial penentu gelar, bermain dengan 10 pemain atau kehilangan jenderal lapangan akibat akumulasi kartu adalah vonis bunuh diri yang diciptakan oleh tangan mereka sendiri. Ketika agresi dianggap sebagai sebuah keberanian, Persebaya kini harus bersiap menanggung akibatnya. Bertarung menjadi pemenang atau hancur terbakar oleh api yang mereka nyalakan sendiri. Persebaya Surabaya jalani TC di luar negeri, matangkan persiapan jelang Super League. Persebaya Surabaya akan menjalani pemusatan latihan atau training camp (TC) di luar negeri tepatnya di Thailand hingga 27 Agustus mendatang. Setelah skuad Bajul Ijo tiba di negara tersebut pada Selasa 18 Agustus 2026. Melaluinya keterangannya, Persebaya menyampaikan bahwa informasi mengenai aktivitas tim selama TC di Thailand kemungkinan tidak akan banyak disampaikan. Persebaya menyebut tim membutuhkan privasi selama menjalani rangkaian latihan, terlebih sejumlah sesi latihan akan berlangsung secara tertutup. Sebelumnya, Bernardo Tavares, pelatih Persebaya, mengatakan bahwa skuad Green Force perlu mematangkan persiapan untuk menghadapi kompetisi Super League. Tavares menegaskan capaian Persebaya selama pramusim tidak boleh membuat tim berpuas diri, karena tuntutan pertandingan yang sebenarnya adalah pada kompetisi resmi. Baginya, setiap pertandingan yang telah dilalui tetap menjadi bahan untuk melihat perkembangan tim sekaligus menemukan aspek yang masih perlu diperbaiki. Target utama kami tetap mempersiapkan tim, karena itu beberapa pemain juga kami coba di posisi yang berbeda. Kami tidak hanya akan bermain di Super League, tetapi juga memiliki kompetisi lain. Kami harus memastikan pemain lokal juga siap di berbagai posisi, tegasnya. Sisa 3 minggu menuju kick-off. Ada 3 hal penting yang wajib diperbaiki Bernardo Tavares. Waktu terus berjalan dan alarm bahaya mulai berbunyi. Hanya tersisa 3 minggu sebelum kick-off akbar 5 September mendatang. Namun armada Bernardo Tavares masih menyimpan celah fatal yang bisa menghancurkan segalanya. 30 hari persiapan rasanya tak pernah cukup. Tapi bagi Tavares, 3 minggu ke depan adalah masa penghakiman. Publik menuntut hasil manis, namun evaluasi teknis menunjukkan kabar buruk. Lini permainan masih rapuh di 3 area krusial. Pertama, alur bola dari lini belakang ke depan. Masalah klasik ini terus berulang. Alirannya tersendat, sering kehilangan penguasaan di area vital dan membakar transisi lawan menjadi ancaman mematikan. Kedua, tumpulnya penyelesaian akhir. Puluhan peluang tercipta di depan gawang, namun terbuang sia-sia tanpa eksekusi dingin. Tanpa ketajaman striker, dominasi di lapangan hanya akan berakhir menjadi kenangan pahit. Dan yang ketiga, konsistensi tempo permainan. Pasukan Tavares kerap tampil beringas di babak pertama, namun mendadak kehilangan arah dan kehabisan bensin saat tekanan lawan memuncak di paruh kedua.
Bernardo Tavares kini berkejaran dengan waktu. Apakah pelatih bertangan dingin ini mampu merajut kembali taktiknya dan menghadirkan keajaiban pada 5 September nanti? Atau justru kehancuran yang sudah menanti di laga perdana? Semua jawaban akan terhampar di atas lapangan hijau. Persaingan sengit di lini tengah Persebaya. Siapa trio terbaik pilihan Bernardo Tavares? Papan catur Bernardo Tavares resmi memanas. Persaingan di lini tengah Persebaya kini berubah jadi arena pertempuran berdarah. Satu keputusan salah, keseimbangan tim akan hancur lebur di lapangan. Tavares kini berada di depan dilema paling krusial musim ini. Lini tengah bukan sekedar tempat mengalirkan bola, tapi jantung utama dari taktik sang pelatih. Namun pertanyaan besarnya, siapa trio terbaik yang layak mengisi tahta tersebut? Di satu sisi, opsi gelandang bertahan yang lugas dan tanpa kompromi menjadi benteng pertama untuk memutus serangan lawan. Mereka adalah perusak alur musuh yang siap memenangi setiap duel fisik. Tapi mengandalkan otot saja jelas sebuah bunuh diri taktikal. Persebaya butuh sang jenderal, sang pengatur serangan yang memiliki visi di atas rata-rata. Sosok yang mampu mendikte tempo, melepas umpan terobosan mematikan, dan membongkar pertahanan rapat dalam sekejap mata. Menumpuk gelandang bertipe menyerang akan membuat pertahanan keropos sebagai sarang lebah. Sebaliknya, terlalu bertumpu pada gelandang bertahan hanya akan membuat lini depan terisolasi dan mati angin. Tavares wajib menemukan formula ajaib yang memadukan kedisiplinan bertahan dan kreativitas membunuh. Satu tempat salah memilih pemain, seluruh sistem akan runtuh tanpa sisa. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Bernardo Tavares, menciptakan kombinasi trio paling mematikan yang ditakuti lawan, atau menyaksikan lini tengah Persebaya digulung musuh tanpa perlawanan.